teman-teman semua. Perkenalkan, aku Dewi. Di sini aku bukan mau menjelaskan tentang video kecantikan. Di sini aku juga bukan mau menjelaskan tentang video masakan ataupun makanan. Tapi di sini aku akan menjelaskan ke kalian semua tentang investasi saham. Apa sih itu investasi saham? Nah, mungkin kalau kalian googling, itu pasti langsung ketemu deh yang namanya saham. Itu adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan gitu. Misal kalian beli perusahaan PT ABCD, ya udah, kalian adalah menjadi kepemilikan atas perusahaan tersebut gitu kan. Oke, contoh nih, perusahaan tersebut memiliki 50 miliar lembar saham gitu kan. Dan kita kan wajib minimal beli itu adalah 1 lot atau 100 lembar saham gitu kan. Nah, ketika dibagi tuh 100 lembar dibagi 50 miliar lembar saham gitu, berarti kalian memiliki perusahaan tersebut sebesar 0,00002% gitu, teman-teman. Nah, bagaimana dengan di kehidupan nyata? Misal contoh, kalian itu adalah seorang pebisnis ya. Kalian itu bisnis makanan. Pertama di rumah nih, oke, kalian jual, ternyata banyak nih pembelinya, semakin meningkat gitu kan, setiap harinya semakin meningkat. Ada teman kalian yang tertarik untuk mengembangkan usaha kalian itu dengan membuat sebuah toko gitu kan. Nah, yang kalian pertama-tama lakukan pasti menghitungkan apa sih kebutuhannya, berapa sih total kebutuhannya gitu kan. Ternyata total kebutuhan dibutuhkan adalah sekitar 10 juta gitu kan. Nah, teman A tertarik untuk berinvestasi kepada kalian tuh sekitar 3 juta gitu, atau sebesar 30%-nya kan. Nah, teman B tertarik investasi sebesar 2 juta atau 20%-nya. Dan kalian sendiri, kamu sendiri gitu ya, itu investasi sebesar 50% atau 5 jutanya sisanya tadi kan. Nah, itu kurang lebih sama seperti itu tadi kan. Berarti kalian yang 50% tadi investasi, kepemilikannya adalah 50%. Nah, gitu teman-teman. Oke, masuk ke yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi nih. Oke, teman-teman. Jadi, saham itu adalah salah satu produk di pasar modal, gitu ya. Kalau di Indonesia, pasar modalnya itu disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Kalau misalnya kalian googling juga websitenya itu idx.co.id. Nah, itu produknya selain saham tuh apa aja gitu. Yang mungkin teman-teman lebih sering dengar ada yang namanya reksadana gitu. Ada juga obligasi atau surat utang gitu. Itu teman-teman contoh produk lain selain saham gitu ya. Oke, sekarang kita masuk yang ke lebih detail lagi ya teman-teman. Nah, di sini di Indonesia sendiri ini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu tentang pasar modal. Kalau kalian googling lagi nih dan kalian download tuh undang-undangnya, itu ada sekitar 130 halaman. Di situ benar-benar detail ya, dijelasinnya, ada berbagai macam tentang pasar modal itu sendiri gitu. Oke, itu tadi undang-undangnya ya. Sekarang ada yang namanya disebut OJK, itu sebagai pengawasnya. Lalu ada lagi pasalnya, tempat transaksi jual belinya yang tadi aku sebut Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI. Lalu next, di dalam pasar kalian tuh akan menemukan yang namanya kasir, ya kan? Kasir itu tempat kalian ketika kalian membeli, oke, kalian akan mendapatkan barangnya gitu kan. Itu disebut dengan KPEI atau Clearing Peminjaman Efek Indonesia. Nah, ketika udah mendapatkan barangnya ini akan disimpan di KSEI. Barang-barang kalian yang kalian udah beli itu disimpan di KSEI gitu ya, atau disebut dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Itu secara garis besar ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi nih ke pasarnya tadi ya. Di pasar tadi, kalau kalian pasar pada umumnya, pasti akan ada yang namanya toko-toko gitu kan. Toko A, toko B, toko C, toko D gitu. Nah, kalau di pasar modal itu sendiri, kalian pasti akan menemukan yang namanya perusahaan sekuritas. Oke? Itu juga disebut dengan toko-toko tuh. Nah, kalau di pasar modal itu disebut dengan perusahaan sekuritas gitu ya teman-teman. Disitulah kalian bisa membeli perusahaan A, B, C, D sampai Z gitu. Nah, tapi ada bedanya nih kalau di toko. Itu kan toko itu ada toko jual khusus sayur, toko jual khusus alat-alat mandi gitu kan, toko jual khusus baju gitu.
beda-beda kan. Nah, tapi kalau di sini perusahaan sekuritas itu dia menjualkan semua barang dari A sampai Z, sama dengan perusahaan sekuritas B, dia juga akan menjualkan A sampai Z gitu. Nah, apa yang membedakan antara sekuritas A dan sekuritas B gitu? Yang paling mencolok itu adalah perbedaannya dari tampilan penggunaannya gitu. Jadi kan namanya perusahaan sekuritas itu, kalau mau membeli saham, kalian itu pasti menggunakan HP aja udah bisa gitu, laptop juga bisa. Nah, tapi yang membedakan perusahaan sekuritas A dan sekuritas B itu adalah tampilannya gitu ya teman-teman. Tampilannya pasti beda-beda. Nah, terus yang kedua yang membedakan lagi adalah biaya jual dan biaya belinya itu teman-teman. Nanti ini aku akan jelaskan lagi ya di next videonya gitu ya. Oke, itu dia tadi video pengenalan awal tentang investasi saham. Jadi secara detailnya tuh kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Next, aku akan menjelaskan kalian tentang keuntungan dari investasi saham sendiri itu apa sih sebenarnya, dan kerugiannya. Udah pasti ya, namanya keuntungan ada kerugian gitu ya teman-teman. Kerugian itu apa gitu, itu akan aku jelaskan lagi di next video teman-teman. Karena menurut aku kayaknya 5 menit aja itu udah cukup kali ya, daripada harus yang lama-lama akan membuat kalian semakin bertanda tanya gitu. Oke teman-teman, see you next video.